Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua lagi dari perspektif organisasi. Kalau tadi human capital ya dari orangnya, sekarang dari organisasinya. Yang pertama, bahwa kelembagaan Nazir ini harus memiliki kultur, budaya kerja, bahwa wakaf ini sesuai dengan namanya wakaf, artinya menahan, artinya kita harus bisa menjaga agar wakaf yang dikelola kita ini bertahan lebih lama, bermanfaat lebih banyak, dan tidak berkurang. Sehingga budayanya apa? Budayanya yang harus kita pelihara ini adalah menunjukkan bahwa kami adalah pekerja-pekerja Allah. Sehingga dengan merasa bahwa apa yang kita dilakukan ini selalu diawasi oleh Allah, maka keberadaan daripada wakaf yang kita kelola ini akan tetap terjaga. Nazir nggak berani mengklaim bahwa wakaf ini milik saya. Nazir nggak berani mengambil wakaf itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Makanya di dalam pekerjaan Badan Wakaf Indonesia itu ada yang dinamakan Divisi Pengawasan dan Tata Kelola. Bagaimana Nazir ini juga harus diawasi, bukan cuma sekedar dibina tetapi juga diawasi, jangan sampai terjadi persengketaan di dalam perwakafan. Karena hampir setiap daerah-daerah yang saya kunjungi selalu menyatakan bahwa wakaf sama dengan masalah. Padahal berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Rasulullah. Tidak satupun sahabat yang tidak berwakaf, semuanya berwakaf. Bahkan di masa Amr bin As, seorang Yahudi pun berwakaf. Jadi kisahnya itu ketika Amr bin As mau membangun masjid yang megah di depan istananya, tidak ada tanah lain selain tanah yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Kemudian Amr bin As itu meminta supaya tanah itu dibeli, berapapun harganya harus dibeli, tapi tetap si Yahudi tidak mau. Karena biasanya yang namanya berkuasa ini, dia bisa berkehendak semaunya, maka dibangunlah. Nggak peduli Yahudi itu mau ataupun tidak. Sehingga sang Yahudi itu pun protes, maka dia menghadap kepada Umar bin Khattab. Dikisahkan setelah dia bertemu dengan Umar bin Khattab, dia juga kaget juga ketika melihat seorang Amirul Mukminin tidur di bawah pohon kurma. Maka dengan ragu-ragu ia pun bertanya, apakah saya bisa bertemu dengan Umar bin Khattab? Kemudian dia menjelaskan bagaimana tanahnya yang direbut oleh Amr bin As. Maka seketika gemeretak Umar bin Khattab mendengar bagaimana bawahannya ini telah berbuat zalim, meskipun yang diperbuat zalim itu adalah bukan muslim. Maka kata Umar, ambil tulang itu, katanya. Pilihlah yang terburuk dari tulang itu. Setelah diambil tulang itu digaris pakai pedang, kemudian disuruhlah sang Yahudi itu untuk kembali bertemu dengan Amr bin As. Karena melihat Umar begitu marah, maka dia nggak berani berkata. Dia terima tulang, dia kembali sampai dia ketemu kepada Amr bin As pada saat itu gubernur Mesir. Dia katakan bahwa saya telah menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan saya dititipkan tulang ini. Apa yang terjadi? Betapa kagetnya Yahudi tersebut ketika wajah daripada Amr bin As ini langsung berubah 360 derajat. Bahkan dia gemetar, saking takutnya. Kemudian dia perintahkan kepada para pengawal-pengawalnya, hancurkan masjid itu, hancurkan masjid itu, kembalikan hak-hak Yahudi ini, katanya.
Yahudi ini bingung. Betapa takutnya seorang gubernur hanya dengan melihat tulang. Kemudian kata Yahudi, wahai tuanku, bolehkah hamba tahu apa yang menyebabkan tuanku begitu takut dengan melihat tulang ini? Sampai-sampai tuanku mau menghancurkan masjid yang sudah dibangun. Apa jawab Amr bin As? Wahai saudaraku, ketahuilah, Amirul Mukminin berpesan kepada kita bahwa kelak engkau akan menjadi tulang belulang yang memang tidak ada harganya. Maka luruslah ketika kita masih hidup. Inilah makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, idza matabnu nas in qata amaluhu ila min salasin. Sedekah jariah, sedekah jariah, wakaf. Wakaf ini nggak mesti harus besar. Wakaf ini nggak mesti harus jutaan. Kita bisa wakaf 5.000, 10.000, 100.000. Bayangkan kalau puluhan juta warga Muhammadiyah berwakaf. Setiap subuh 5.000. Berapa besar? Dan ditengarai wakaf Muhammadiyah ini paling besar. Tidak kurang dari 700 triliun. Artinya apa? Kalau dihitung ditambah dengan wakafnya orang NU dibanding dengan APBN negara, maka sesungguhnya pembangunan di Indonesia ini sebenarnya banyak disumbangkan oleh umat Islam dari filantropi Islam itu, sekolah, pesantren yang notabene semuanya wakaf, sehingga literasi pendidikan ini meningkat. Dan si Yahudi ini begitu kaget mendengar penjelasan dari Amr bin As, maka seketika itu juga dia wakafkan, nggak usah dihancurkan, wahai gubernur, aku hibahkan, aku serahkan kepadamu. Diwakafkan. Sehingga peristiwa ini seringkali dijadikan dasar bahwa orang non muslim juga boleh berwakaf. Jadi kultur daripada organisasi harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua daripada perspektif organisasi ini adalah leadership, kepemimpinan. Bahwa yang namanya manusia itu ada batasnya. Kekuatan, kepandaian, ada batasnya. Belum lagi dingrong-rong dengan penyakit. Sehingga harus kita sadari bahwa kita tidak selamanya menjadi pemimpin. Dan kita tidak boleh juga memaksakan kehendak. Saya yang paling hebat di dalam memimpin. Bagaimana kita bisa beriktibar kepada Rasulullah ketika seorang anak muda Usamah bin Zaid diangkat menjadi panglima perang oleh Rasulullah. Padahal di belakang dia ada sahabat-sahabat yang luar biasa. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kenapa Rasulullah menunjuk Usamah bin Zaid? Dan Rasulullah itu nggak pernah dia salah di dalam memilih, dan itu ternyata luar biasa. Dan Usamah bin Zaid juga ketika dia hendak memimpin itu dia turun dari kudanya, kemudian dia hormat kepada para sahabat-sahabat Rasul. Sesungguhnya saya tidak pantas berada di depan Anda semua. Tapi apa kata sahabat? Wahai Usamah, meskipun engkau muda, tapi engkau adalah seorang yang ditunjuk oleh Rasul. Ini yang menjadikan bahwa seorang muslim ini sami'na wa ata'na. Dia selalu mendengar apa yang dikatakan Rasulullah dan dia selalu mentaati apa yang dikerjakan Rasulullah. Jika hati kita terpaut selalu ittiba kepada Rasul, maka insya Allah tidak ada yang namanya sengketa wakaf. Baik si wakif, karena kalau dalam undang-undang itu kalau udah berwakaf sudah putus sudah. Wakif itu nggak boleh meminta lagi. Hanya kadang-kadang karena ketidaktahuan tentang regulasi wakaf, seolah-olah wakaf itu cuma diserahkan. Padahal
Syarat wakaf itu kalau wakafnya tidak bergerak kayak tanah itu harus dilihat status tanahnya itu hak milik apa bukan. Karena ada undang-undang ATR BPN, Badan Pertanahan, yang mengatur tentang wakaf tanah. Wakaf uang ini kan harus secara undang-undang harus ke LKSPWU. Tujuannya untuk apa? Untuk dibuatkan, karena LKSPWU itu merupakan PPAIW untuk wakaf uang. Kalau tanah, PPAIW-nya adalah KUA. Tapi kalau uang, PPAIW-nya adalah Bank Syariah, LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang. Jadi leadership itu harus terus regenerasi. Dimanapun kita berada di dalam organisasi, maka leadership itu juga harus kita jaga. Kepemimpinan, bahwa kepemimpinan kita ini sebenarnya amanah yang bukan mutlak. Kepemimpinan ini menjadi sikap yang absolut, yang apa yang saya mau harus ada. Regenerasi di samping seorang pemimpin ini harus kuat, cerdas, terampil, memiliki al-iman al-amik, kekuatan iman, al-fahmun ad-daqiq, dia punya pemahaman, bukan hanya pemahaman agama saja, tapi pemahaman secara kehidupan itu juga harus dimiliki. Kalau kita lihat, baca bukunya Safi Antonio itu, Super Leader, Super Manager itu, bahwa di situ ada bahwa leadership Rasulullah ini ternyata banyak. Beliau ahli perang, beliau ahli ekonomi, beliau pedagang tangguh, beliau adalah suami teladan, dan beliau ini ahli politik. Jadi ternyata banyak keterampilan yang dimiliki oleh Rasulullah. Dan regenerasi ini harus tetap dijaga supaya apa? Wakaf ini berkelanjutan sampai kapanpun, karena dimensi wakaf keabadian, maka dia akan terus berlanjut. Nah, perspektif yang ketiga di dalam organisasi itu adalah kolaborasi. Kolaborasi ini artinya kita harus bekerja sama, bersama-sama. Di dalam membangun satu peradaban itu kita nggak bisa sendiri. Lembaga Nazir dia harus berkolaborasi. Ada berkolaborasi dengan security crowdfunding yang sekarang sudah dikeluarkan oleh OJK. POJK-nya sudah ada. Di mana untuk optimalisasi aset wakaf ini kita boleh menggunakan dana komersil. Dana komersil ini digunakan untuk misalnya membangun hotel di atas tanah wakaf. Dengan hasil apa? Bagi hasil. Dan ini yang dilakukan di Masjidil Haram dengan Hotel Grand Jam-Jam, di mana Nazir ini bekerja sama dengan Bin Laden. Bin Laden bekerja sama juga dengan satu perusahaan properti yang mana mereka mengeluarkan sukuk al-intifa namanya. Nah, sukuk al-intifa inilah yang dijual kepada masyarakat muslim, bahwa modal yang dibangun di dalam hotel ini, keuntungan ini akan Anda dapatkan. Sebagian lagi wakaf, sehingga wakafnya bisa produktif. Nah, perspektif kita kebanyakan di kalangan para najir ini menganggap dia dapat tanah wakaf sehingga bisa bangun karena nggak punya uang. Maka dia ngumpulin uang sedekah, dia ngumpulin wakaf uang untuk membangun. Padahal kalau kita mau bangun dengan komersil, kita bisa kerjasama dengan model Grand Jam-Jam Tower. Apalagi POJK-nya sudah keluar. Ada satu lembaga namanya security crowdfunding. Dari 16 security crowdfunding itu ada 4 yang syariah, yang kita bisa bekerja sama untuk membangun, bisa menggunakan akad musyarakah mutanakisah, bisa juga menggunakan akad al-hukr. Jadi bedanya apa? Kalau MMQ pendekatannya pada waktu, misalnya kontraknya kerjanya ada 30 tahun, maka setelah 30 tahun selesai, hasilnya itu jadi milik wakaf. Sama kalau kita KPR rumah di syariah itu biasanya bank menggunakan MMQ, musyarakah mutanakisah. Kemudian setiap bulannya kita membayar. Lama-lama porsi kepemilikannya berbalik, yang tadinya besar bank sekarang besar nasabah, sampai pada akhirnya rumah itu jadi milik nasabah. Kalau al-hukr
pendekatannya kepada profitabilitas. Kalau masing-masing sudah mendapat untung meskipun belum 30 tahun jangka waktunya, maka selesai. Dan itu yang bisa dimanfaatkan oleh para najir. Sehingga di dalam pengelolaan muamalah ini, maka saatnya kita melakukan muawanah. Meninggalkan musabaqah mengganti dengan muawanah. Meninggalkan aku, kami, menjadi kita. Artinya apa? Satu peradaban bisa kita bangun dengan cara bersama-sama. Tidak bisa dibangun dengan cara masing-masing individu, tapi harus kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah berpesan kepada kita untuk berpegang teguh kepada talinya secara berjamaah. Konteks berjamaah ini tidak hanya dalam sholat saja, tetapi berjamaah ini juga harus kita laksanakan dalam konteks muamalah, membangun perekonomian, baik filantropi Islam, zakat, infak, maupun juga wakaf, ataupun termasuk juga di dalam perekonomian secara komersil. Kalau dilakukan secara bersama-sama, maka hasil dan kualitasnya itu juga akan lebih baik. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.